teman-teman, bertemu lagi dengan YouTube channel Frankuy, dan di video kali ini aku mau menceritakan alur film animasi yang berjudul The Lion King yang tayang pada 17 Juli tahun 2019. Dan film ini menceritakan seekor singa bernama Simba yang berusaha kembali merebut tahta ayahnya dari sang paman yang jahat sebagai raja hutan. Bagaimana, kalian penasaran dengan alur cerita selengkapnya? Kalau kalian penasaran, langsung saja kita masuk ke ceritanya ya. Let's go! Awal kisah dimulai di sebuah Pride Lands of Afrika. Terdapat sebuah kerajaan hewan yang dipimpin oleh seekor singa bernama Mufasa. Suatu hari, Raja Mufasa dan istrinya yang bernama Ratu Serabi memperkenalkan putra mereka yang baru saja lahir bernama Simba kepada Madril sebagai tetua kerajaan dan seluruh hewan di kerajaan itu. Saat itu, semua hewan menyambut dengan gembira kehadiran pangeran kerajaan mereka dan membungkuk di hadapan Simba. Namun terdapat seekor singa yang tidak menyukai kehadiran Simba itu. Singa itu adalah Scar yang merupakan adik Raja Mufasa sekaligus paman dari Simba. Scar tidak menyukai Simba lahir karena merasa kecewa tidak bisa mendapat tahta sebagai raja selanjutnya menggantikan Mufasa. Sedangkan di sisi lain, Madril tetua Pride Lands meramalkan Simba akan menjadi penerus tahta selanjutnya, menggantikan ayahnya Mufasa sebagai raja yang bijaksana. Simba. Beberapa bulan kemudian, Raja Mufasa mengajak Simba melihat dan menjelajahi Pride Lands bersama-sama. Saat itu, Raja Mufasa memberitahu Simba, melindungi Pride Lands adalah tanggung jawab seorang raja dan itu menjadi tugas Simba jika nantinya meneruskan tahta ayahnya. Di tengah perjalanan mereka, datanglah seekor burung enggang bernama Zazu yang merupakan penasehat raja di Pride Lands. Saat itu, ia melaporkan kepada Mufasa kalau sekelompok hyena memasuki wilayah mereka. Mendengar hal itu, Mufasa menyuruh Zazu membawa Simba kembali ke ibunya, sedangkan ia pergi mencari sekelompok hyena yang ingin memangsa hewan-hewan di wilayah mereka. Setelah kembali kepada ibunya, beberapa saat kemudian Simba secara tak sengaja bertemu dengan pamannya Scar saat hendak menangkap seekor kumbang tanduk. Saat itu Scar menceritakan wilayah terlarang di luar perbatasan yang bernama kuburan gajah kepada Simba, agar Simba mendatangi wilayah itu dan bertemu dengan sekelompok hyena yang sedang bersembunyi di sana. Ternyata hal itu berhasil membuat Simba penasaran dan mendatangi kuburan gajah bersama Nala temannya. Sesampainya di sana, mereka bertemu sekelompok hyena yang sedang berburu mencari mangsa. Saat Simba dan Nala hendak dimangsa oleh sekelompok hyena itu, tiba-tiba datang Raja Mufasa menghentikan mereka dan memperingatkan pemimpin hyena yang bernama Senzi untuk jangan pernah mengganggu hewan di Pride Lands jika tidak ingin berurusan dengan Mufasa. Setelah kejadian itu, Mufasa menyuruh Zazu mengantarkan Nala teman Simba pulang bersamanya karena dia ingin berbicara empat mata bersama Simba karena sikapnya yang tidak patuh kepada ayahnya dan telah melanggar aturan. Saat itu Simba mencoba membela diri dengan mengatakan dia hanya ingin berusaha menjadi pemberani seperti ayahnya. Mendengar itu, Mufasa mengatakan kalau dia memiliki sikap pemberani itu karena terpaksa dan tidak ada pilihan lain, walaupun di dalam hatinya memiliki rasa ketakutan yang cukup besar akan kehilangan orang-orang yang dia sayangi. Setelah selesai menasehati anaknya, Mufasa juga memberitahu Simba kalau raja-raja sebelumnya akan mengawasi dia melalui bintang-bintang di langit. Dan jika Simba sedang merasa kesepian, ingatlah bahwa raja-raja terdahulu selalu berada di atas sana untuk menuntun Simba. Begitu juga ayahnya. Beberapa saat kemudian terlihat Scar mendatangi kelompok hyena di kuburan gajah untuk mengajak mereka bekerja sama melenyapkan Mufasa dan Simba. Saat itu Scar memberitahu mereka jika dia menjadi raja selanjutnya mereka bebas memangsa siapapun di Pride Lands. Mendengar itu, kelompok hyena setuju bekerja sama dengan Scar. Keesokan harinya mereka memulai menjalankan rencana untuk melenyapkan Mufasa dan Simba.
Saat itu Scar bertugas membawa Simba ke sebuah jurang, sedangkan para hyena bertugas menggiring sekelompok banteng masuk menyerbu jurang itu. Setelah itu Scar melanjutkan rencana dengan menemui Mufasa untuk memberitahu kalau Simba sedang dalam bahaya. Mendengar itu, Mufasa bergegas pergi ke jurang itu ditemani Zazu untuk menyelamatkan putranya. Saat itu Mufasa berhasil menyelamatkan Simba putranya dari jurang yang dipenuhi sekelompok banteng yang berbahaya itu. Namun saat dia hampir sampai di puncak jurang itu untuk menyelamatkan dirinya, tiba-tiba Scar datang kepadanya lalu mencengkram tangan dan mencakar Mufasa hingga dia jatuh ke tanah kemudian terinjak oleh sekelompok banteng itu. Simba yang melihat ayahnya jatuh ke dalam jurang itu bergegas turun dari tebing berharap ayahnya masih dapat bertahan hidup. Namun hal itu tidak dapat terwujud karena Simba menemukan tubuh ayahnya sudah tidak bernyawa lagi. Saat Simba menangis sambil mencoba membangunkan ayahnya, tiba-tiba Scar datang menghampirinya dan mengatakan Mufasa kehilangan nyawa karena ulah Simba. Saat itu Scar memanfaatkan keadaan Simba yang sedang dalam ketakutan itu dengan menyuruh Simba pergi dari kerajaan mereka dan jangan pernah kembali karena telah menyebabkan ayahnya mati. Setelah Simba pergi meninggalkan jasad ayahnya, Scar memerintahkan kelompok hyena mengejar Simba untuk melenyapkannya. Namun saat para hyena hendak menangkap Simba, tiba-tiba Simba jatuh ke dalam jurang dan para hyena mengira Simba telah mati pada saat itu. Setelah itu Scar mendeklarasikan diri menggantikan Mufasa sebagai raja di kerajaan mereka dengan membawa para hyena sebagai pasukannya. Dan saat itu dia tidak mengetahui kalau sebenarnya Simba masih hidup. Di sisi lain terlihat Simba melewati sebuah gurun pasir dan setelah itu dia pingsan karena kelelahan setelah berjalan cukup jauh. Melihat itu sekelompok burung nasar datang menghampiri tubuh Simba untuk memangsanya. Untungnya aksi itu digagalkan oleh seekor mermaid bernama Timon dan babi hutan bernama Pumbaa yang mengusir kawanan burung nasar itu. Setelah itu, mereka mengajak Simba tinggal bersama mereka di sebuah hutan yang sangat indah di balik gurun pasir untuk menjadi hewan peliharaan mereka, agar nantinya saat Simba telah dewasa dapat melindungi mereka dan hewan-hewan lain di hutan itu. Selain itu, Timon dan Pumbaa menyuruh Simba untuk melupakan masa lalunya yang kelam itu. Dan jangan mengkhawatirkan hal itu seperti semboyan yang selalu mereka sebutkan yaitu Hakuna Matata. Hakuna Matata? Yeah, it's our motto. Tak terasa waktu cepat berlalu, kini Pricelands di bawah kepemimpinan Scar menjadi gurun yang sangat gersang. Selain itu, populasi hewan di sana berkurang akibat diburu oleh kawanan hyena anak buah dari Scar. Saat itu Nala yang geram kepada Scar mengajak Ratu Serabi dan kawanan singa lainnya meninggalkan Pricelands. Namun Ratu Serabi menolak hal itu karena mereka harus mempertahankan kerajaan mereka. Sedangkan di sisi lain terlihat Simba kini telah tumbuh menjadi singa dewasa dan hidup dengan nyaman bersama Timon, Pumbaa serta hewan-hewan lain di hutan itu. Kembali ke Pricelands, malam itu tanpa sepengetahuan Scar dan kawanan hyena, Nala kabur dari tempat itu untuk mencari bantuan melengsarkan Scar dari jabatannya itu. Di sisi lain saat Simba sedang menyendiri karena teringat dengan ayahnya, beberapa helai bulu dari surai Simba terbang ke sebuah sungai hingga terbawa sampai di tangan Madril tetua dari Pricelands. Saat itu Madril sangat senang mengetahui Simba masih hidup. Keesokan harinya tanpa disangka Nala bertemu dengan Simba saat dia hendak memangsa Timon dan Pumbaa. Saat itu Nala memberitahu Simba kalau Pricelands kini dilanda kekeringan parah setelah dipimpin oleh Scar. Saat itu Nala mendesak Simba agar dia kembali ke Pricelands untuk melengsarkan Scar dan menjadi raja selanjutnya. Namun saat itu Simba menolak karena merasa bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Mendengar hal itu, Nala sangat kecewa lalu pergi meninggalkan Simba untuk kembali ke Pricelands. Tidak lama setelah itu, Mandrill datang menemui Simba untuk membujuknya kembali ke Pricelands dengan mengatakan di dalam diri Simba melekat jiwa sang Raja Mufasa.
Saat itu tiba-tiba dari atas awan yang sedang disinari oleh kilatan petir, Simba mendengar suara ayahnya yang mengatakan kalau Simba harus kembali ke Prairielands untuk mengambil tahta yang seharusnya menjadi miliknya itu. Karena perkataan ayahnya itu, Simba akhirnya sadar dan bergegas menyusul Nala untuk kembali ke Prairielands bersama-sama. Beberapa saat kemudian, Simba dan Nala sampai di Prairielands disambut oleh Zazu. Dan tanpa mereka ketahui, Timon dan Pumbaa juga mengikuti mereka ke Prairielands dari belakang. Kemudian saat itu, Simba dan yang lainnya bergegas pergi menuju Pride Rock untuk menemui Scar. Dan sesampainya di sana, Simba langsung menghentikan Scar yang sedang menyakiti ibunya, yaitu Ratu Serabi. Melihat Simba masih hidup, Scar segera menggunakan cara liciknya dengan mengatakan Simba yang menyebabkan Raja Mufasa mati, agar Simba tidak bisa merebut tahta raja dari tangannya itu. Saat itu sayangnya kawanan singa mulai mempercayai perkataan Scar dan membiarkan Scar mendorong Simba sampai Simba jatuh dan bergelantungan di ujung Pride Rock. Melihat Simba yang sedang ketakutan itu, Scar tidak sengaja mengatakan kalau tatapan mata Simba saat itu mengingatkannya dengan tatapan Mufasa sebelum ia mati jatuh dari jurang. Mendengar itu, seketika Simba teringat dengan kejadian ketika ayahnya jatuh. Terlihat Scar di atas jurang itu seperti telah mendorong ayahnya. Saat itu akhirnya Simba dan para singa lainnya mengetahui dalang dibalik kematian Mufasa adalah adiknya sendiri, dan hal itu dibongkar sendiri oleh Scar. Setelah kebohongannya terbongkar, Scar memerintahkan kawanan hyena menyerang Simba. Saat itu Zazu, Madril, Timon, Pumbaa, dan para singa betina bekerja sama membantu Simba melawan kawanan hyena itu. Setelah itu Simba pergi mengejar Scar yang mencoba melarikan diri, dan saat dia telah terpojok, dia membela diri dengan menyalahkan kawanan hyena atas kematian Mufasa. Sedangkan di sisi lain kawanan hyena mendengar ucapannya itu. Saat itu Simba tidak mempercayai perkataan Scar dan memerintahkannya agar meninggalkan Prairielands selamanya. Namun Scar menolak hal itu dan menyerang Simba sampai akhirnya dialah yang kalah dan terjatuh dari tebing. Saat itu Scar masih selamat walaupun telah terjatuh dari tebing yang cukup tinggi. Namun keberuntungannya itu hanya sementara karena saat itu dia harus berhadapan dengan kawanan hyena yang merasa dikhianati oleh Scar. Saat itu Scar dimangsa oleh kawanan hyena itu dan kehilangan nyawanya. Setelah Scar telah tiada, Simba berhasil mendapatkan tahtanya kembali dan menjadi raja di Prairielands. Beberapa bulan kemudian kerajaan mereka telah membaik dan kembali ke masa kejayaannya. Dan kini Simba memperkenalkan anaknya bersama Nala kepada semua hewan sebagai pangeran baru di kerajaan mereka. Nah teman-teman, itulah alur cerita film The Lion King yang tayang pada 17 Juli tahun 2019. Bagaimana, seru bukan? Kalau kalian suka alur film ini langsung komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian agar kami selalu semangat membuat video yang dapat menghibur kalian. Dan mohon maaf jika selama menyampaikan cerita ada kesalahan dalam ucapan, dan sampai bertemu lagi. Dadah!